Itu harus ada kesepakatan kali ya, Mom. Benar. Misalkan nanti kalau si baby bangun, apa yang harus kita lakukan? Ya, Bapak pengalaman pribadi ya, Pak. Kayak ini bapaknya nih kebelet banget nih. Papa, aku ikut. Terus, Pak, udah belum sih? Oh, belum. Lanjut, dipecut lagi. Si Joni ini emang gampang mudi gitu. Berarti kalau ketahuan Lepas pelan-pelan gitu ya. Ada bangun ya. Mana mainannya gitu ya. Hai, Dava kita always here. Halo guys, ketemu lagi sama kita berdua kali. Mami tambah cantik ya. Seger gitu. Ada maunya. Bukan, Mami sepertinya habis beli sesuatu nih. Apa? Habis beli sesuatu nih. Ya nggak tahu. Ayo. Nggak beli apa-apa kok. Beda gitu orangnya. Gimana kalian setuju nggak Mami lebih cantik? Sampai belepotan ngomong Mami lebih cantik. Malu aku. Oke, di video kali ini kita membahas yang cantik-cantik. Loh, Bukan ya? Cerita para moms yang cantik-cantik. Iya, bener kan para moms ya? Tentang kehidupan cinta mereka. Dalam tanda kutip lebih dalam lagi. Dalam tanda kutip lebih intim lagi. Lebih panas lagi. Lebih lagi. Jadi kita membahas tentang cerita pengalaman para moms. Ada yang cowok gak sih cerita? Nggak, cewek semua. Cewek semua. Tentang Tentang skrip. Tentang enak-enak. Tentang Jadi pengalaman saat bercinta dan kegap sama baby. ya, bercinta. Iya, udah bahasa bercinta ya. Iya ya, benar-benar. Bercengkrama. Ya bercinta. Gitu. Yang lagi kuda-kudaan terus kegap sama baby gitu. Ya. Tapi kalau menurut Mommy gimana? Kita udah pernah baca-baca sih ya. Katanya kalau emang kita lagi mau bercinta itu emang harus di ruangan yang beda sama anak. Dan tipsnya kita bakal nanti bahas aja. Iya, Mom. nanti aja tipsnya, Kita bacain ya. cerita-cerita dari para moms yang kece-kece, yang cantik-cantik ini. Oke, langsung aja. Yang pertama, Jadi jangan ikutan pengen loh ya. ini teman-teman bakal dibikin panas gitu, langsung cari suami gitu. Maksudnya cari suaminya nyamperin atau pendamping hidup. Langsung pengen nikah. Ini namanya kita samarkan untuk menjaga untuk privasi. menjaga privasi masing-masing. Jadi tujuannya kita menceritakan ini biar kayak pengalaman. Iya, sharing aja sih, pengalaman sih. Ntar bagi anda-anda yang merasa loh itu ceritaku dibacain gitu. Jadi buat yang belum nikah juga bisa buat pembelajaran. Betul, untuk oke. kedepannya. Lanjut aja. Ibu nggak mulai nih. Oke, langsung lanjut ya. Aku ini pernah terjadi sama aku, mana anakku udah TK. Saat itu aku sama suami udah sama-sama telanjang, tapi di dalam selimut dan di kamar yang berbeda tentunya. Tapi kamarnya nggak ada pintunya. Oh, nggak ada pintunya kamarnya. Terus. Lah saat kami bermesraan, anakku kebangun dan cariin aku sama suami. Terus kita kaget dong, tapi aku tetap bersikap santai dan tetap pakai selimut. Anakku tidur di sebelahku dan dengan gercepnya pas dia hadap ke aku, suamiku langsung lari ambil baju tanpa ketahuan. Terus akunya cepet-cepet beres-beres dong, rasanya seperti penggerebekan Satpol PP. Dan saat itu kalau begitu lagi aku nunggu tengah malam aja dan pastikan pintu anak kamarku aku kunci dari luar. Jadi intinya kita tetap santai aja. Yeah. Dan kalau anak tanya, "Ma, Papa lagi ngapain?" Bilang aja lagi kerokan. Ntar kayak gitu gedenya bakal ngerasa nggak sih apa yang dilakukan sama orang tuanya? Gak tahu, aku nggak pernah soalnya, Dad. Oke, dari yang kedua. Lanjut cerita yang kedua. Pernah banget nih Kak, kalau cuma manja-manja sama suami sih paling habis itu pura-pura ayo deh peluk ayah gitu. Tapi kalau pas lagi anuan itu yang agak ribet sih Kak. Bapaknya masih mau lanjutin, anaknya melek. Kalau aku langsung tarik selimut nyebelahin anak aku, dikasih nenen terus tidur lagi. Bapaknya minta lanjut lagi. Oke. Jadi sebenarnya antara suami sama istri itu harus ada kesepakatan kali ya, Mom. Benar. Misalkan nanti kalau si baby bangun, apa yang harus kita lakukan? Ya, Bapak pengalaman pribadi ya, Bapak. Ya, ini adalah salah satu tips karena biar gak kaget gitu. Terus biar nggak bete salah satu gitu kan ya. Biar sama-sama mencapai puncak. Biasanya kedua. sih yang sering bete nih si bapak nih, ibu-ibu. Makanya ya ini kan, bapaknya ya. minta lagi, Bu. Berarti ibunya udah ngantuk udah. Ya udahlah ya gitu. Ya udah gitu. Ya lanjut. Lanjut semakin panas nih. Aku pernah waktu berhubungan sama suami kan anakku belum tidur tuh. Nah, suami tuh maksa. Oh, ini tipe-tipe suami pemaksa ini. Lebih ganas rasanya. Terus sampai mancing-mancing gitu. Jadi ya udahlah berhubungan otomatis kan kasurnya goyang gitu ya. Anakku auto lihat tuh. Ini kayaknya belum tidur.
Berarti satu kasur. Are you serious? Terus? Oke, mana kita pada nggak pakai baju, auto langsung nutupin pakai selimut dan udah deh kita berdua jadi nggak fokus. Next kalau berhubungan sama suami, mending si baby pas tidur aja di kursi atau posisi berdiri aja. Oh, bukan. Berdiri, biar langsung cepet. Berdiri sambil pakai baju. Nggak boleh. Kurang lah ya. Oke. Sensasinya luar biasa antara main kayak takut ada satpol PP, satpol PP-nya si baby. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau main tuh tunggu anaknya bobo ya. Pastikan terlelap. Kayak ini bapaknya nih kebelet banget ini. Mungkin LDR bisa Oh jadi. iya, mungkin bisa jadi. Kita nggak pernah tahu ya kan. Lanjut. Ini pengalaman dari para moms. By the way, baby aku usia 18 bulan. Kita tidur masih seranjang dan nggak punya ruangan lagi. Pas lagi enak-enak, dia kebangun terus liatin. Pernah juga dia mau ikutan naik punggung ayahnya. Untung baby usia kurang dari 2 tahun tuh belum bisa mengingat apa yang dia lihat. Jadi masih aman mom. Jadi waktu Dikira bapak ibunya kuda-kudaan gitu. waktu action gitu langsung Iya. ke suami, Langsung, ke dedinya. Papa aku ikut. Terus mamanya di bawah tertekan juga deh. Adik ngapain sih? Adik Mampus. mampus. Waduh, bakal inget gak ya gitu? Tapi katanya masih belum ingat di bawah umur 2 tahun. Iya sih. Berarti kita harus pasin dulu lah, Asta masih kecil. Tapi jujur nih ya, kita berdua tuh sebisa mungkin emang menghindari satu kamar sama Asta. Soalnya kayak Kalau gitu. lagi the wheels on the bus. Soalnya kasihan banget kalau misalkan kita waktu enak-enak itu ngelihat si muka polos baby itu tertidur gitu ya, Mam. Iya nggak sih? Iya, kita kerasa kasihan gitu. Kayak kita menodai anak sendiri gitu Iya rasanya. gitu. Tapi tergantung sama Iya sih, tergantung. prinsip keluarga Iya, masing-masing. parenting masing-masing. Apalagi kan tergantung. ini juga kendalanya satu ruangan Iya, aja satu cuma. ruangan. Mungkin ini saran dari kita, kalau emang cuma ada satu kamar bisa mengeksplor ruangan lain ya ibu-ibu, seperti dapur. Oh iya, bisa, sensasinya ya luar kan? biasa ya, Bu. Kecampur Iya. bumbu-bumbu dapur gitu. Seperti kamar mandi, boleh banget. Kayak adem-adem sembriwi gitu Kok loh. lebih ke pengalaman gitu. Atau ke garasi. Garasi boleh banget, atau di depan TV. Atau ya, di jemuran. Enggak lah, yang kalau kasih tips yang benar. Iya. Atau dititipkan dulu babynya gitu. Mungkin Diajak gitu. itu sama si nenek Iya. beli jajan sana gitu. Mami, Daddy mau ke pasar, padahal ngotel lah gitu. Jangan-jangan itu rencana Ya mom ya. rencana ya kayaknya. Oke, next, bermanjaan di sini aku nangkepnya berhubungan intim ya. Yes. Jujur aku pernah ngalamin kayak gitu satu kali dan anakku cewek udah umur 5 tahun. Waduh. Jadi posisi anak di atas, aku sama suami di bawah. Oh, Terus gimana kasurnya? kasur anak lagi di atas kasur, kita di bawah kasur. Oh iya iya. Kayak gelar Tikar. karpet gitu loh, Mbak. Pas lagi semangatnya nih, anakku noleh ke arah kita dengan posisi kita telanjang kan ya, jadi kita panik. Suami langsung nutupin aku dan berdiri tutupan bantal. Besokannya aku tanya, kemarin kamu lihat apa, Dek? Lihat ayah nggak pakai baju tapi mama nggak ada. Aku jawab lah, iya ayah lagi olahraga malam dan nggak pakai baju biar keringetnya banyak. Masuk ya? Masuk sih. Itu sih aksi kegap kita saat berhubungan. Masuk sih ini. Lanjut Mam, ini rencana kita mau membahas secara hot ternyata lebih jadi kelucu ya. Jadi lawak di sini ya. Gak apa-apa ya, buat Ini kita hiburan. lagi aja ya. Boleh. Oke. Pernah. Jadi suami aku tuh kalau aku lagi santai dia suka manja tuh, suka mainin. Gitu. Tapi nggak bikin gairah, cuma bikin jadi kebiasaan aja. Terus? Iya sih kebiasaan sih ya. Dan anak aku tuh suka ngeliat, dia juga ngikutin. Oh iya bener-bener. Dan aku larang kalau sama anak jadinya geli. Anak aku bilang, kok ayah boleh, aku nggak boleh, receh banget. Kalau kita jadi ibunya, iya kan adik udah besar, bolehnya waktu masih kecil. Nah ayah juga udah besar. Anak kecil tuh kritis loh, Dad. Iya. Kita harus pinter-pinternya. Menghindarilah lebih baik ya. Iya makanya. Daripada nanti sikapnya dicontohkan ke orang lain gitu kan, misalkan kayak istrinya orang dipegang anak kita gitu. Ya nggak sih? Iya, bener. makanya. Iya, Jadi mungkin harus aspek mungkin. jaga inilah ya, jaga Iya. kelakuan. Tergantung menyikapinya atas kasus ini gitu. Iya benar. Lanjut jadi. Lanjut, selalu ketahuan anak. Waduh, ini lebih dari Aduh, satu ini kali. selalu ketahuan. Malu aja sih, kadang anaknya malah bengong. Tapi kalau aku sih selalu
bagi HP ke anak lepas itu bikin dinding guna selimut, paham? Jadi paham dikasih aku, paham. anak, ya parah sih. Udah anak pegang HP, buka YouTube, anak akan melihat HP mulu sih, jadi senang beraksi. Berarti tetap beraksi. Berarti kayaknya dalam satu ranjang. Saat ada anak masih bangun dan mainan HP. HP tuh kita sebelah. Oh my god. Aduh nggak bisa bayangin. Sebisa mungkin janganlah ya. Janganlah ya. Hindari. Soalnya sepertinya kalau aku baca-baca juga, karena kalau anak yang di atas apalagi 5 tahun gitu Itu akan udah bisa menangkap memorinya dan gedenya bakal sadar. Ini bakal malu-malu sendiri lihat ini ibunya ya kan, kayak gitu. Jadi belum waktunya lah. Iya, apalagi ibunya nggak bisa konsentrasi ya kan. Pak, udah belum sih? Oh, belum. Lanjut, lanjut lagi. Lanjut. Aku lagi. Oke. Lanjut cerita dari mom ini. Parah mom, aku pernah ngakak seketika. Tepatnya semalam sih. Oh baru ini Iya. fresh. Anak lagi nonton YouTube, biasanya dia fokus banget kalau udah nonton YouTube, meski emak bapaknya bermesraan kayak apa dia gak bakal noleh. Oke. Semalam tak kenapa aku pas lagi menikmati banget dielus-elus Pak suami, si anak noleh Masih masa foreplay ceritanya. masih noleh gitu. Langsung ku ketawa terbahak-bahak sambil nahan malu. Ini udah hancur ya, ini ya. Hancur banget ini moodnya. Ini sumpah. birahinya. Udah dibangun bang, ceprek runtuh. Bukan niat mau mesraan sih, mom, karena emang gak niat mau ngapa-ngapain. Karena emang lagi gabut aja, aku panggil suami ke kamar dan dielus-elus aku. Enak ya gabutnya elus-elus. Hemat tuh, dan juga harmonis. Si anak noleh sambil nunjukin ekspresi nggak suka gitu, ya Allah gitu. By the way, anakku umur 2 tahun, mom, dan ketawa lagi mesra-mesraan ini udah 2 kalinya. Nanti kita harus hati-hati Dan ya, kamu mom. kayaknya harus jaga iman deh, bentar lagi Asta tambah gede. Kita harus punya ruangan khusus yang tidak bisa terjangkau oleh baby. Iya, soalnya emang kadang yang minta tuh kan yang rata-rata emang yang suami ya. Kalau si ibunya kan kadang udah capek seharian ngurus baby gitu. Kadang kalau suami ngerengek kita nggak kasih ya, marah gitu kan ya. Oke, jadinya emang harus tepat-tepat pilih waktu yang tepat aja. Gitu sih. Kita juga harus menyiapkan rencana-rencana untuk kedepannya. Mom. Iya, ini aku bacain ini kayak langsung overthink gitu loh aku. Oke, lanjut. Ini guys, ini Cerita sumpah lebih panas nih. lebih memalukan menurut kita, bukan panas. Bukan, sensasinya beda. Oh, beda. Tertantang. Bukan ketahuan sama baby lagi, tapi ketahuan ibu mertua. Astaga, ketahuan ibu mertua. Waktu pengantin baru hari Jumat nikah, Sabtunya capek banget kan, tidur siang sama suami di kamar dan lupa pintunya nggak ditutup, tapi korden pintu udah ditutup sih. Tapi aku bangun tiba-tiba ibu mertua udah berdiri di depan mata, liatin aku sama suami. Aku tidur, kaget dong, posisi aku lagi meluk suami. Oke. Mertuanya gimana ya, Om? Mertuanya Awkward kayak banget deh. langsung, Lanjutin, Nak. lanjutin aja Biar deh. dapat Yaudah. cucu. Lanjutin terus lanjut gitu. Seru ya? Seru sih. Jangan bayi, amit-amit. Lagi ya, pernah mom awalnya sih awkward banget. Pas lagi mau gitu si Unyil bangun, refleks langsung minta udahan. Terus nyoba alihin perhatian si Unyil biar nggak ke ayahnya yang posisinya lagi di atas. Oke. Tapi si ayah karena udah nggak tahan akhirnya tetap main dan si Unyil tetap diajak bercanda. Gimana? Ini multifungsi gitu ya. Lagi main terus ngajak Unyil, ayo nyanyi gitu gimana? Kayaknya suaminya fokus, istrinya ngajak gitu. Aduh, Oke. unik. Lanjut. Sebisa mungkin aku dan suami alihin fokus si anak agar dia bisa main sendiri ya, walaupun dia mandang kita bingung, resikonya aku nggak nikmatin, tapi si yang penting suami ya udah lega dan anak tetap aman. For information, mama, anakku baru umur 5 bulan. Oh, masih 5 5 bulan. Jadi belum. Tapi kasihan. Iya, kasihan Ya udah banget, lanjut. Dari situ aku ngerasa bangga karena bisa menyenangkan suami tanpa melupakan anak capek. Boleh lah. Masuk. Perasaan bangga tuh beda-beda guys. Kalau si ini dia double job karena dia merasa bangga dan dia bisa double job gitu. Kalau usia 5 bulan mah cuma gini doang. Ya udah. Ya udahlah ya. Kalau mami apa ini? Apa? Keunggulannya? Bisa ini multifungsi. Oke, lanjut. Lanjut cerita ini. Sampai sekarang sih paling ngatasinnya ditahan sampai anak tidur. Setuju nih. Setuju. Terus walaupun masih tidur bareng sama kita yang ngalah ke kamar belakang atau ruangan tamu. Betul. Ember. Ya tapi begitu, harus pelan-pelan, ekstra pelan-pelan. Kalaupun ketahuan kocak langsung ngedrop asli.
Walaupun tuh anak cuma ngulet doang, tapi deg-degannya lebih naik roller coaster. Sampai kita berebutan selimut, si Joni pun lemas. Nunggu beberapa menit buat ngilangin deg-degannya dulu gitu. Joninya udah hidup. Johnny, yes papa. Oke, lanjut ke Joni lemas. Karena Ini awkward, karena udah bingung gitu. udah bingung, terus kaget, awkward, terus aduh. Ya udahlah. Ya udahlah ya, gitu. Dilupakan, tapi nanggung kalau misalkan udah di ujung gimana? Ya udah solo. Ayo. Nah, solo. Ya lanjut ya. Kebetulan anakku udah 2, Mams. Dulu anak pertama super cuek banget, beda sama yang kedua. Padahal sama-sama cowok. Jangankan manja-manjaan, duduk berdua aja nih sama yang kecil diteriakin, "Cie, pacaran, mama pacaran." Terus Aduh, malunya minta ampun. Terus aku panggil tak perlu. Kita cium, terus kita ngomong, "Ini bukan pacaran, Dek, namanya sayang. Kayak mama sayang sama adik." betul. Pengertiannya nyambung Yeah. ya. Tapi aku ada satu cerita yang kadang kalau keinget malu. Pernah satu malam ini lagi apa ini ya, Dek? Ya kayaknya lagi kayak gituan. Tiba-tiba kebangun dua-duanya. Mana posisi aku di atas. Oke. Good. Shotnya minta ampun. Tiba-tiba kita diem, anak-anak pada lihat kan. Jadi kayak Dua-duanya. ya kayak langsung gitu. Kita jadi terdiam kayak patung sambil liatin mereka. Untungnya adalah aku masih pakai baju, jadi masih bisa nutupin. Anak-anak nanya dong, "Mama ngapain?" Dan seketika aku cuma bisa jawab, "Papa sakit minta pijet." Dan yang tadinya tegang jadi loyo. Akhirnya berapa menit dia tidur lagi. Gitu. Kebiasaan si Joni suka gitu, Mom. Si Joni ini emang gampang moody gitu. Lanjut terakhir. Terakhir ya, baru aja kejadian 2 minggu lalu. Pertama kalinya ke gap sama anak yang udah 6 tahun. Waduh, udah gede nih Udah anaknya, gede. Dad. Dia lihat ayahnya nggak pakai baju, bawahnya pakai selimut. Refleks Pak suami ngomong, "Ayah habis mandi belum pakai baju." Auto lari ke kamar mandi pakai handuk yang menggantung. Dan aku lanjut puk-puk anak aku sambil badan aku tutupi selimut. Auto udahan deh, nggak dilanjut. Sebel ada, tapi ya mau gimana lagi, nggak kebayang nih kalau anak kedua lahir susahnya kayak gimana. Apalagi aku yang tipe nggak bisa gitu seminggu aja nggak nemu. Gimana? Apalagi aku yang tipe nggak bisa gitu seminggu aja dan nggak nemu. Itu nggak nemu. Nggak tahu lah ini ya. Lagi mens aja jadi suka Suka uring-uringan. Atau kalau nggak seminggu nggak gituan itu suka. Suka uring-uringan gitu ya. Itu si ceweknya atau cowoknya? Si ceweknya, Pak. Oh, berarti nagih. Iya, udah stop ya. Kayak busu ini. Oke, siapa? Bu suami. Oh yes, seru-seru ternyata cerita pengalaman mungkin bisa kita jadikan buat kehidupan kita. Jadi hati-hati buat saat bercinta, karena juga bercinta itu bisa membangun keharmonisan sebuah rumah tangga ya, Mom. Iya. Terus hati-hati juga ke gap. Terus juga ini ada beberapa tips dari kita yang kita ambil dari beberapa kayak parenting gitu ya, Mom ya. Kepergok anak pas enak-enak. Jadi lakukan ini, mungkin bisa para moms atau pak suami contoh dan terapkan. Betul. Gitu. Yang pertama adalah jangan panik ya, Bun atau Pak. Segera berpakaian dan jangan menunjukkan reaksi kaget yang berlebihan. Jadi berarti ini, Mom ya, harus relax menyiapkan mental. Kalau kita misalkan nanti ketahuan, kita harus relax dan ini. Berarti kalau ketahuan lepas pelan-pelan gitu ya. Ada bangun ya. Mana mainannya gitu ya. Dalam hati. Nggak, itu dalam hati kamu aja. Terus lanjut yang kedua. Segera penuhi kebutuhan si kecil yang membuat dia ke kamar ayah dan bunda dan segera tidurkan kembali. Jadi misalnya mau nenen atau mau susudot atau mau apa? Iya, berarti bener ya dilakukan cerita tadi, langsung dinenenin biar tidur kembali atau kasih mainan gitu ya. Yes. Ya benar. Ya benar. Terus juga selanjutnya tipsnya itu bila si kecil bertanya ke ayah bunda, tadi sedang ngapain? Itu jawab singkat aja dengan menggunakan kata sedang saling berpelukan karena papa mama saling sayang. Tadi ada yang gitu ya? Iya, ada yang gitu. Ya benar gitu. Bener sih. Berpelukan Nyambung ya. sih ya. Kalau kita kadang membohong itu kadang akan ketahuan sendirinya atau mencari. Bikin anak kecil tuh kayak mikir. Apalagi kalau yang alasannya nggak logis. Ya, Iya, kayak kerokan kok bapaknya gini. Ya udah gitu. Terus lanjut.
Diskusikan kembali esok harinya jika si kecil kelihatan ketakutan. Ya tadi ada yang ceritakan, adek lihat apa gitu kan? Iya. Ya, benar itu Iya, perlu ditanyain tanya lagi. biar psikisnya anak juga nggak terganggu. Iya Gitu. benar. Terus yang terakhir, yang kelima, jangan lupa kunci pintu biar kejadian serupa tidak terulang kembali. Jadi Yes. ketika ketahuan sekali buat evaluasi ke depannya. Iya, Gitu. mungkin kalau kalian yang kayak tadi kasusnya nggak ada pintunya, itu apa namanya ruangannya, mungkin bisa speednya dicepetin dikit, nggak usah lama-lama di awal, langsung aja ke intinya Tapi kalau gitu. cepet anaknya udah kebangun, cepet ternyata bisik. Jangan berisik pak, jangan berisik pokoknya. Langsung aja ke inti, nggak usah pakai pembukaan atau penutupan, itu inti aja langsung gitu. Tadi di awal aku bilang kita pernah atau nggak pernah? Kita nggak pernah. Kita belum pernah ya, sama masih Iya. kecilan ya. Jangan sampai terus kita juga ngakalinya ya beda ruangan yang pastinya ya. Beda Mam. ruangan, Karena terus- jujur dari kita itu kasihan banget lihat muka Iya, polos baby saat tidur ha-ha. kalau misalnya di sebelahan. Jadi ini tips dari kita. Semisal nih, kita mau mainnya tengah malam, jam 11. Kita pastikan dulu si kecil kalau masih nenen, kasih aja nenen dulu. Biar dia tidurnya makin pules. Nah, setelah dinenin langsung main. Jadi Terus- jangan sampai misalnya si kecil udah tidur 3 jam, dia belum nenen, kita main, pasti bangun di tengah-tengah. Terus ya pastikan kan? kondisi Joni aman, sehat, dan terus biar gak ngantuk gitu. Yes, pastikan kondisi Joni tetap sehat dan bugar. Kasih Joni kopi biar dia bugar gitu. Biar tandingnya enak. Terus berhubung anak kita masih baby ya paling kalau bangun dia nangis ya Iya. udah. Kalau udah belum gede kita sampai. pastinya bakal mengunci pintu Iya kamar bakal baby. kunci pintu kamar baby juga, kamar kita kunci juga pastinya Gitu. gitu sih. Ya, itu. Jadinya kalau kita emang dari dulu bisa mungkin meskipun anak masih bayi banget, masih nggak bisa ngapa-ngapain, kita menghindari buat satu ruangan sama bayi gitu. Tuh itu tips dari kita ya. Iya. Dan di pengalaman kita juga. Iya karena di rumah kita ruangan juga banyak ya. Ya, enggak juga sih. Oke. Jadi bisa explore di belakang, Kamar mandi, di ruang garasi. tamu, di belakang TV. Kita nggak semacam ini ya. Itu apa? Miniatur ya yang bisa mengecil. Jadi ya gitu sih bun atau bapak. Iya. Tulis cerita kalian di bawah ini mungkin bisa dibaca Bisa oleh buat teman-teman pembelajaran semua. teman semua. Buat kalian yang belum nikah tapi yang nonton video ini jangan dipraktekin dulu, sabar nunggu sampai kalian nikah. Anggap aja ini buat pembelajaran, Pembekalan juga. pengetahuan. Pembekalan sex education juga gitu. Oke, cukup sampai Iya. di sini videonya. Semoga bisa memberikan informasi terbaik buat kalian. Maaf jika ada salah kata dari kita atau perbuatan dari kita. Yes. Oke, stay safe semuanya. Have a nice day. Bye. Dadah.